Selamat sore teman-teman ISA semua. Kita tunggu ya sampai teman-teman yang lain join. Selamat sore semuanya, selamat datang. Halo. Jadi, karena teman-teman udah mulai pada join nih, aku mau cerita sedikit lah ya, mau tanya kabar kalian semua. Gimana kabarnya nih? Selamat sore juga, Ryan. Apa kabar teman-teman semua di masa pandemi seperti ini, di masa PPKM seperti ini? Kita sambil sharing-sharing kali ya, sambil menunggu pembicaranya datang. Dan nanti aku juga nggak akan sendirian, karena aku akan ditemenin bareng temen aku yang minggu kemarin nemenin aku juga, Malano. Kita akan bahas sharing-sharing terkait dengan perlombaan juga, masih seputar competition. Cuman kan kemarin kita udah bahas ini dari sisi pesertanya udah ya, dari sisi panitianya juga udah. Nah, hari ini kita mengundang jurinya. Jadi kita mengundang tim ahli dari ISA yang juga sering sekali menjadi judges di international eventnya ISA gitu. Jadi buat teman-teman yang penasaran sebenarnya mungkin tips dan trik gimana sih cara memenangkan perlombaan gitu ya, dari perspektif juri itu seperti apa dan lain-lain, boleh banget. Oke, aku undang tuh teman-teman. Halo, selamat datang. Ada yang tanya, kapan lagi? Insya Allah Oktober ini ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tertarik buat join ISTIP, stay tune aja di Instagram ISA, karena nanti kita akan sharing-sharing tentang announcement-nya, terus registration deadline-nya kapan. Jadi pokoknya pantengin terus aja. Tapi kalau tidak salah ya, seputar bulan Oktober. Halo Malano, Ayu, apa kabarnya nih? baik, alhamdulillah. Ui, alhamdulillah. Wah, banyak ya yang gabung. Halo, selamat datang. Salam dari Padang. Halo, Padang. Bagi tips jadi winner kak, hehehe. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng jurinya. Nanti kita akan tanyakan langsung ke jurinya. Juri kita kan, pembicara kita hari ini tuh siapa sih? Mungkin teman-teman di sini penasaran. Jadi berhubung dengan temanya adalah Meet the International Expert Judges. Jadi untuk hari ini kita akan memberi kesempatan kepada juri-juri expert di bidang lomba internasional, terutama itu di bidang lomba riset yang diselenggarakan oleh ISA. Dan di sini itu ada Yuda Setiabudi, dia selaku tim ahli dari ISA dan juga researcher dan educator dari Indonesia. Ada juga Bapak Slamet Budi Cahyono yang selaku tim ahli ISA juga. Jadi teman-teman yang penasaran mengenai juri-juri internasional itu kayak gimana sih nantinya, penilaian apa sih yang dijurikan oleh dewan-dewan juri tersebut? Oke, menarik. Kita cek dulu kali ya, kira-kira sepertinya pembicara kita sudah lengkap. Aku akan mulai invite dulu. Oke. Jadi sore ini akan ada 2 judges kita yang berasal dari tim ahli ISA. Ada Pak Budi dan Pak Yuda, panggilannya ya semua. Dan beliau berdua ini
salah satu orang yang sering berkiprah di dunia event. Ya. Halo. Halo. Malano. Halo, selamat sore Pak Budi. Ya, selamat sore. Sehat ya? Gimana Sehat kan kabarnya semua ya? Pak Budi? Pak Budi sekarang Alhamdulillah. kalau nggak salah lagi dinas ya Pak di Bawean. Ini udah sampai lagi di Pulau Jawa. Oh, Udah sampai di rumah. oke. Agak gosong ini ya. Waduh. Eksotis Pak, eksotis. Oh iya. Lagi dicari sekarang ya. Benar sekali. Iya. Oke, mungkin kita juga lagi menunggu Pak Yuda juga ya. Kita udah send request juga ke Pak Yuda. Gimana kabarnya Pak Budi? Oh, alhamdulillah luar biasa disambut dengan gelombang 4 meter. Waduh. Lagi musim angin Keren sekarang. sekali. Lagi musim angin timur. Jadi kalau dulu di sekolah kita mengenal angin muson barat, angin muson timur, nah ini saya baru merasakan. Terombang-ambing, wah. Di tengah laut Jawa, ya 5 jam, lumayan. Pernah nggak Malano? Atau ini Kak siapa ini? Aku Ini Kak Ayu. Ayo pernah naik kapal? Iya. Pernah, alhamdulillah. Berapa lama? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Yuda. Waalaikumsalam. Maaf nggak di add ini. Selamat Gitu. sore Pak Yuda. Sore Mas Malano. Siap. Loh, bukan Pak Malan. Gimana tuh, Bos? Hah? Gimana Bos itu kok kelihatan agak hitam-hitam itu karena kemarin kepanasan. Esotik Pak katanya Pak. Namanya Ayu esotik. Wes cocok ya. Nanti kita jadwalkan liburan di sana. Oh siap. Waduh. Sangat recommended Siap. banget, sangat recommended. Insya Allah suatu saat. Sangat Nanti saya romantis. dampingi untuk diving ya. Insya Allah, Bapak. Oke. Oke. Alhamdulillah, dua pembicara kita sore ini yang spesial sudah hadir dan Siap. kita akan lanjut ke sesi Q&A-nya ya Bapak ya. Yang Ya, boleh. kebetulan dari Q&A ini kita dapetin dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman netizen nih, followers dari YSA terkait dengan sistem penjuriannya seperti apa, terus seputar riset juga ya, kurang lebih. Ya. Mungkin mulai dari pertanyaan pertama. Aku mau tanya, mungkin dimulai dari Pak Budi, nanti bisa dilanjut ke Pak Yuda. Bisa diceritakan sedikit awal mula bisa menjadi judges di International Event YSA, terus juga berperan dalam tim ahli YSA itu awalnya seperti apa sih? Ya. Monggo. Pak Budi, monggo. Sudah apa saya dulu? Yang senior dulu lah. Pak Budi dulu. Oh gitu. Ini ISA atau secara umum dulu, Mbak Ayu? Judges di YSA Pak, secara spesifik. Oh di ISA, spesifik ya. Saya cerita dulu, tahun 2011 itu saya sempat ikut lomba di Taiwan gitu ya. Itu pertama kali saya terjun ke dunia bimbingan lomba-lomba sains gitu ya. Kemudian di sana ada lomba namanya APEC Future Scientist Conference namanya. APEC Future Scientist Conference itu negara-negara APEC yang ikut, jadi negara Asia Pasifik ditambah Amerika. Nah itu saya pertama kali ikut di dalam dunia lomba-lomba sains itu mulai dari itu. Kemudian berlanjut 2012, 2013 dan seterusnya sampai satu saat saya lomba di Jakarta. Itu saya ketemu dengan Pak Denny. Waktu itu IESA belum lahir, Mbak. IESA belum ada. Baru berupa konsep dan saya alhamdulillah ketemu Pak Denny dan seorang teman lagi. Kemudian kita diskusi banyak gitu ya dengan Pak Denny. Karena kita satu visi, satu pemahaman, akhirnya
saya diajak sama Pak Denny bergabung ke ISA untuk membantu di tim ahlinya ISA gitu. Itu cerita awalnya. Waktu itu kalau nggak salah 3 tahun yang lalu, sebelum negara api menyerang. Ya. Ada lomba itu di Jakarta. Kebetulan tuh di I3L lombanya. Jadi kita ngobrolnya di sana. Itu. Jadi memang awalnya sebelum ada ISA gitu ya, bertemu dengan Ya betul. Sebelum ISA ini ada malahan baru selesai dibuatkan Kemenkumhamnya, jadi baru diselesaikan secara legalitasnya baru selesai pada saat itu. Kalau nggak salah baru sebulan umurnya. ISA. Okay. Baik, mantap sekali Bapak. Ceritanya berarti emang dari awal sudah tertarik di dunia research, terus lomba-lomba dan sekarang berkiprah jadi judges gitu ya. Ya itu juga pengalaman ketika keliling-keliling ke Korea, ke Taiwan, kemudian Korea itu saya udah 2 kali atau 3 kali kalau nggak salah. Terus ke Beijing sekali. Itu juga kita di sana berlatih lah istilahnya menjadi juri juga waktu awal-awal sebelum kita bergabung dengan ISA gitu. Berarti memang sudah ini ya, maksudnya dari etnis juga sudah banyak sekali nasional. Sebelum dengan ISA sudah sering sekali lomba-lomba gitu. Mantap sekali. Ada mungkin dari Pak Budi silakan. Nah, kalau suhu sudah, saya izin suhu. Gitu ya. Oke, ya Mas Ardi. Jadi pengalaman ini ada yang menarik ketika di ISA ya. Sebetulnya untuk menjadi juri itu beberapa kali baik nasional maupun internasional. Tapi ranahnya memang mahasiswa ya, karena memang kampus di tempat saya. Kemudian tahun 2018 waktu itu ada kompetisi diadakan di Malang, salah satu kompetisi. Kemudian juri pesertanya, salah satu peserta juga ada di sini, ada Malano. Salah satu kampus yang terbesar di Malang. Kemudian Pak Denny juga menjadi pendamping waktu itu ya, tidak kenal sama sekali. Kemudian selang sebulan kita ada beberapa pertemuan. Kemudian Pak ini bisa diajak untuk juri, tapi ini pelajar, pengalaman yang berbeda karena alamnya kalau mahasiswa kan kita tahu sendiri seperti ini. Kalau di pelajar apalagi tingkat elementary, secondary maupun high school ya, itu berbeda banget dengan dunia kampus. Nah, akhirnya beberapa kali alhamdulillah dapat pengalaman baru. Dari situ juga ketemu dengan mentor-mentor yang luar biasa, Pak Yuda, kemudian Prof Tutu, dan alhamdulillah sampai sekarang masih dipercaya. Nah, yang menarik di penjurian GSA adalah kita bukan sekedar menilai, tapi di situ kita ada transformasi nilai. Nilai dalam hari ini adalah nilai bagaimana kebersamaan, integritas itu yang paling utama yang saya rasakan di GSA. Seperti itu. Oke, luar biasa ya Malano ya. Yang dulu jadi yang saya juri sekarang jadi partner. Sekarang jadi kakak. Oh iya, jadi kakak. Iya. Oke, itu sedikit pengalaman dari saya terkait awal mula untuk tergabung di penjurian GSA. Menarik sekali Pak Budi ceritanya. Benar. Kalau riset setiap tingkatan gitu ya, tadi elementary, secondary, sampai high school, bahkan tingkat itu kan berbeda-beda ya. Tapi sebetulnya ujung-ujungnya ya kita mau menemukan sesuatu, mungkin lanjut pertanyaan kedua dari Pak Budi. Ada yang bertanya
Bagaimana pendapat Bapak terhadap perkembangan riset di Indonesia? Oh, Silakan. Mungkin silakan Pak Budi gantian. Oke. Iya. Perkembangan riset. Gantian. Ya, oke. Mohon izin. Jadi selama 3 tahun Izin, ini Komandan. saya meskipun- Iya. Kebiasaan Pak. Kemarin kan di Bawean dengan teman-teman AL itu, jadi bawa suasana. Oke, Iya. baik perkembangan 3 tahun ini semenjak YSA berdiri begitu pesat ya, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Nah, ternyata kita untuk penelitian kalau dulu pelajar itu 60-70% itu bidang pangan. Nah sekarang mulai bergeser, bukan cuma hanya pangan saja, ada bidang farmasi, bahkan sudah penelitian secara in vitro, in vivo. Nah, memang untuk setahun belakang agak sedikit bergeser ya trennya. Jadi memang karena keterbatasan pandemi sehingga hal-hal yang harusnya ada progres tidak hanya pada uji in vitro, tapi juga sudah masuk pada uji preklinis. Nah, saya masih ingat 2019 juga dengan Pak Yuda juga ya, waktu itu di NSF ya, Ya. National Science Fair. Ya, Itu salah di Bandung. ya, Salah di Bandung. satu tim itu yang dapat apresiasi luar biasa. Nah, itu menunjukkan bahwa karya-karya pelajar kita di Indonesia itu tidak kalah. Nah, kalau di tataran kampus, kita malah lebih selangkah lebih maju daripada kampus-kampus yang lain, utamanya di luar negeri. Dan memang bagaimana kita mentransformasi antara riset atau basic research menuju ke industrialisasi. Ini memang bukan pekerjaan yang mudah ya. ISA dan komitmen bersama, jadi kita optimis ya bisa lebih baik, minimal kita memberikan sumbangsi tidak hanya satu kerja dari pemerintah saja, tapi kita punya andil. Nah, banyak beberapa yang saya juri, Pak Yuda juga mengalami ya, bahkan tim di Indonesia itu sudah punya HKI. Nah, itu selangkah lebih maju. Ya. Nah, kemudian Bagus. dia bisa menjelaskan riset secara aksioma berpikirnya itu. Saya rasa di situ kalau untuk pelajar itu luar biasa. Ya. Memang kerjaan kita masih perlu kita benahi beberapa perbaikan, utamanya database. Ya. Oke, monggo Pak Yuda, itu Pak Yuda dari saya. Oke, Terima kasih. siap. Terima kasih. Baik, karena ini bicara Indonesia tidak hanya ini ISA ya. Mungkin kita akan teringat dengan masa-masa lalu kita di mana lomba karya ilmiah itu hanya terbatas di 1 atau 2 lomba, dan itu pun hanya diselenggarakan oleh pemerintah dan salah satu swasta yang tertua lah menurut saya sampai sekarang ini. Nah, sejak adanya ISA itu kelihatan sekali bahwa penelitian itu mulai bergeser. Jadi lomba-lomba penelitian itu mulai bergeser dengan aktivitas ISA yang ya mohon maaf ya untuk yang lainnya itu kita nggak bisa dibendung lagi. Kita semakin cepat, akhirnya mereka jadi follower kita, bukan kita yang jadi follower mereka. Yang dulunya kita itu berpatokan, oh lomba karya ilmiah yang paling bagus tuh di sini gitu. Ternyata enggak, kita jadi follower. Mereka sekarang jadi follower kita. Sebagai contoh ya, kita dulu nggak di tempat lain itu tidak ada ya apa yang namanya tim ahli gitu ya, dewan pakar dan sebagainya tuh nggak ada. Sekarang mereka ikut ke kita, seperti kita ada dewan pakar, ada terus kemudian ngadakan webinar dengan tim ahlinya gitu. Itu sebetulnya dari ISA bukan dari, tapi kita bersyukur dalam artian gini, setidak-tidaknya kita memberikan kontribusi untuk Indonesia, bukan untuk ISA saja gitu loh. Dalam artian penelitian ini kan bukan untuk kita, tapi untuk anak-anak kita, untuk masa depan bangsa Indonesia itu sendiri gitu. Kalau kita bicara ke depannya gitu ya. Dan memang sekarang ini dengan ISA yang lebih banyak ya, punya banyak lomba dibandingkan dengan yang lain, akhirnya porosnya mulai bergeser gitu loh. Yang ya kita tetap menghargai lomba-lomba di luar itu, dan memang itu mereka kita anggap sebagai satu lomba-lomba penting dan harus diikuti oleh para siswa juga. Tapi tidak bisa memungkiri bahwa ISA nanti akan punya lomba-lomba yang istilahnya akan jadi mainstream lah dalam penelitian di Indonesia gitu Pak. Itu mungkin kira-kira gambarannya seperti itu.
Jadi trendsetter Pak ya. Jadi trendsetter sekarang malah. Ada tim ahli, ada webinar dengan tim ahli, dulu nggak ada. Nah ini kita memang mau ngarahkan ke depannya, penelitian-penelitian itu menjadi seperti yang disampaikan Pak Budi tadi, jadi database gitu ya. Diperhatikan sebuah data, kemudian bisa dipakai sebagai satu acuan-acuan untuk penelitian selanjutnya gitu. Yang kita harapkan seperti itu gitu. Jadi karena di Indonesia ini agak kesulitan juga kita mencari data gitu. Mencari data itu paling sulit di Indonesia itu. Itu Mbak, kira-kira Mbak seperti itu gambarannya. Baik, Pak Budi dan Pak Yuda, menarik sekali ya bahwa ini yang disebutkan Pak Budi, kalau misalnya memang trennya ada perubahan gitu secara signifikan di Indonesia, kan mungkin dengan itu terus banyak perubahan, pembaharuan gitu ya. Jadi riset Indonesia semakin berkembang dan juga tadi menarik juga yang Pak Yuda, kalau misalnya ternyata ya kita menjadi salah satu trendsetter penelitian Indonesia bisa menggiatkan semangat penelitian juga, terus juga meningkatkan komunikasi sama rakyat Indonesia terkait dengan riset Indonesia itu seperti apa. Baik. Selanjutnya ada yang bertanya nih Pak, bagaimana pandangan Bapak mengenai riset yang dilakukan peserta luar negeri dibandingkan dengan peserta Indonesia? Karena kan seperti yang kita tahu, bapak-bapak di sini pasti pernah bertemu dengan banyak sekali peneliti dari negara Eropa di berbagai belahan benua. Dibandingkan dengan peneliti di Indonesia, apa sih yang paling berbeda? Oke, gantian. Baik, mohon izin ya Komandan. Ini gini, sebetulnya Indonesia itu kan punya sebuah kelebihan yang luar biasa dan tidak dipunyai oleh luar negeri ya. Satu, kita punya sumber daya alam yang sangat luar biasa. Kita punya 30.000 jenis tanaman herbal, baru diteliti itu baru 1.500. Bayangkan kalau setiap tahun kita mengeluarkan 500 jurnal atau 500 atau 1.000 jurnal aja, itu akan selesai itu berapa puluh tahun kemudian gitu loh. Semua tanaman itu belum kita katakan nanti menemukan yang baru lagi dan sebagainya. Itu dari kekayaan herbal, belum kekayaan faunanya, belum kekayaan budayanya dan sebagainya. Dari sisi itu saja kita itu punya istilahnya bahan baku yang nggak dipunyai oleh orang lain gitu loh, tidak dipunyai oleh orang lain. Nah, kelebihan orang lain, kelebihan anak-anak dari luar negeri itu adalah mereka punya fasilitas. Itu aja sebetulnya. Kalau dari sisi kualitas siswa, dari sisi kemampuan anak-anak ini membuat sebuah riset dan sebagainya, mereka nggak kalah. Tapi dari sisi fasilitas memang kita sangat terbatas. Ya ini pengalaman kami di dunia pendidikan memang seperti itu. Kondisinya anak-anak ini keterbatasannya adalah di fasilitas, terutama laboratorium yang cukup mumpuni lah. Itu banyak kan adanya di universitas. Kadang di universitas saja itu nggak ada gitu loh. Nah ini yang jadi kendala dari kita ketika kita melakukan suatu penelitian. Nah, tapi dari sisi kemampuan, dari sisi capability lah dari anak-anak, kemudian dari sisi bahan baku untuk penelitian, kita itu mestinya jauh lebih kaya raya daripada mereka gitu ya. Itu yang tidak dipunyai oleh mereka. Coba bayangkan kita satu penelitian aja yang tadi sempat disebutkan oleh Pak Budi itu tentang waktu di juara INSF itu sederhana, prosesnya sederhana, tapi itu sangat menggegerkan. Bahkan sampai ada orang luar yang pengen datang ke kita, pengen mencari bahan bakunya itu gitu loh. Karena ya kita punya itu, semuanya tuh punya bahan. Dan ketika saya tanyakan kepada siswanya, ini nama Latin tanamannya apa ya? Kayaknya belum ada yang memberikan nama Pak, ini tanaman Latinnya. Nah, setelah geger dan sebagainya mungkin sekarang sudah ada namanya lah gitu. Ya kadang-kadang kita di Indonesia seperti itu ya.
perlu membuat suatu gebrakan atau satu penelitian yang dan harus kita tampilkan di media gitu ya, sehingga orang-orang baru aware gitu loh, oh seperti ini toh, ini ada seperti ini, ada ini lagi, membuat satu apa ya, trending topik baru gitulah di dunia maya gitu ya. Nah, saya melihat dari sisi itu ya, dari sisi kualitas dan kapasitas kita nggak kalah. Hanya saja kelemahan kita adalah ada dari sisi ininya apa? Dari sisi fasilitas saja. Tapi kita tetap semangat dengan apapun yang kita punyain. Semoga dengan tim dari pemerintah yang mulai sedikit demi sedikit mereka istilahnya open ya. Dari dulu kan mereka tertutup ya, tertutup sekali. Kemudian sekarang mereka mulai terbuka, membuka diri untuk kita beri masukan, kita beri pengertian dan sebagainya. Semoga aja ini menjadikan kedepannya itu kita akan jadi semakin lebih maju, lebih cepat gitulah dari sisi akselerasinya gitu, Mbak, kira-kira. Oke. Mungkin Pak Budi bisa nambahin, silakan. Siap. Setidaknya ada 3 catatan utama kalau saya melihat dari apa sih bedanya penelitian karya Indonesia dengan kontingen luar ya. Ada satu, kalau di luar negeri itu dia punya namanya grand design penelitian. Dan dia penelitian sederhana tapi dia mendalam. Nah, beda dengan kita kan mana trennya yang saat ini itu yang diikuti, sehingga anak tidak memiliki grand design penelitian. Dan nanti coba bisa disosialisasikan ya, mungkin di session berikutnya seperti itu. Nah, dan yang kedua, catatan kedua adalah tadi udah disebutkan sarana prasarana. Nah, sebetulnya orang luar negeri punya keterbatasan yang sama. Katakan kita Malaysia, Thailand lah, yang hampir sejajar. Kita nggak bicara Singapura udah high level. Nah, dari segi sarana prasarana kita sebetulnya bisa berkolaborasi. Nah, di luar negeri itu bukan sesuatu yang tabu, tapi di kita itu menjadi sesuatu yang tabu ya. Jadi antara sekolah satu dengan sekolah yang lain mereka bersaing, sehingga kecenderungannya bukan berkolaborasi tapi menjatuhkan. Nah, dengan adanya hal-hal semacam ini bisa lintas sekolah, kemudian lintas kampus. Di beberapa kali saya menjuri di ISA, ada beberapa kampus itu kolaborasi, ini sangat luar biasa. Karena itu jadi cikal bakal untuk menghasilkan karya yang komprehensif, yang holistik. Oke, dan yang ketiga catatannya adalah mereka ada jembatan untuk ke industri. Nah, jadi penelitian ini based on industri. Itu yang jarang kita. Jangankan untuk pelajar di dunia perkuliahan kampus itu agak ada missing link. Ya. Berapa karya, berapa penelitian kita yang bisa diserap di dunia industri? Itu sangat kecil. Ya, data hanya 0,0 sekian. Kalau di potensi kita nggak kurang-kurang. Nah, kalau sebagai contoh kemarin pengalaman ini ya, experience di Bawean. Ketika saya diminta untuk sama teman-teman, ada konsorsium gitu, ada 4 orang, ada bahas masalah antropologi di sana, kemudian saya di bidang teknologi pengolahan hasil perikanan. Ternyata kita sosialisasikan ke anak dasar ya, sekolah dasar sampai ke pondok. Kebetulan karena kan basisnya pondok, jarang sekali. Nah, itu ternyata mereka bisa. Contohnya dari 2-3 hari kemarin ketika saya aplikasikan, saya sampaikan, mereka sudah punya 6-7 karya yang berbasis potensi lokal. Salah satunya nanti bisa saya rekomendasi, saya usulkan untuk bisa ikut di kompetisi ISA. Dan alhamdulillah mereka sangat antusias. Ternyata di daerah dengan pengertian penyampaian yang komunikatif, insya Allah dunia penelitian kita akan lebih cerah.
Yaitu ya 3 catatan saya. 1, punya grand design penelitian. Mulai dari sekarang kita latih. Yang kedua adalah kolaborasi. Kita sistemnya bukan lagi persaingan tapi sinergi, itu yang paling utama. Dan yang ketiga adalah ada jembatan ke penyerapan dunia industri. Nah, itu catatan dari saya yang membedakan Indonesia dengan kontingen luar negeri. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Budi dan Pak Yuda. Juga mungkin dari pengalaman saya sendiri, benar kata Pak Yuda, di Indonesia itu ada alam sumber daya. Jadi biasanya sebagian besar peneliti di event internasional, terutama di event yang aku ikutin di Taiwan International Center, serta dari Asia Tenggara ini, baik dari Korea, Indonesia, melakukan penelitian terapan ya, Pak. Jadi ada yang terapan yang biasanya mereka gunakan di depan sehari-hari, ada yang membuat limbah, ada yang memanfaatkan ini menjadi ini. Nah, bedanya sama penelitian yang negeri, pengalaman saya ya. Saya juga melihat banyak banget peserta, terutama mereka yang memiliki background astronomi dan lain sebagainya, karena mereka punya tadi yang dibilang juga fasilitas dan lain-lain. Mereka juga lebih ke matematika murni dan lain sebagainya. Jadi emang terlihatnya perbedaan itu karena kita juga bisa memanfaatkan sumber daya alam yang punya di Indonesia. Itu mungkin dari pengalaman aku juga. Nah, mungkin aku lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini kan sebagai dewan juri nih, Budi dan Pak Yuda. Nah, ini kita harus ketahui apa aja sih yang harus diperhatikan oleh juri dalam menilai suatu karya. Dan di sini mungkin Pak Budi dan Pak Yuda bisa menjelaskan poin-poin apa aja sih yang perlu dilihat yang paling penting dalam suatu penelitian. Dan mungkin kalau bisa menjelaskan yang paling penting di antara poin-poin itu yang paling krusial yang Pak Budi dan Pak Yuda sering lihat ini salah nilai kritik ini mungkin bisa dijelaskan. Ini buka dapur ini. Ya. Oke. Ya, gimana Pak Budi? Silakan, mau duluan. Oke, siap. Mohon izin. Lanjut. Siap, Komandan. Ada sebenarnya ada beberapa, ada 4 ya. Ada 4 hal yang utama yang perlu diperhatikan. Pertama adalah ide. Nah, di sini adalah originalitas, kemudian kebaruan atau novelty. Nah, banyak teman-teman ini ya kurang bisa memetakan ini karya ini sudah apa belum ya? Nah, kalau pertanyaan bukan lagi bisa tapi tepat gitu. Nah, karyanya kalau bisa diusulkan adalah karya yang tepat. Nah, kalau tepat kan ya kita memperhatikan beberapa aspek. Ya, urgent, visible, kemudian relevan, sama fungsional. Setidaknya 4 hal itu. Kemudian yang kedua diperhatikan adalah kita adalah aksioma berpikir. Karena kalau pelajar agak sedikit berbeda ya antara pelajar dengan mahasiswa. Kalau saya menilai pelajar itu adalah bagaimana dia bisa aksioma berpikir. Bagaimana menghubungkan antara masalah, potensi, kemudian solusi selama ini yang kurang efektif dengan solusi yang kalian tawarkan. Nah, sebagai contoh, sebagai paling gampang. Bahan bakar. Nah, bahan bakar ini kan banyak penelitiannya dari tebu, dari tanaman apalagi jarak dan sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa mengefektif dan efisienkan dibanding yang lain? Novelty-nya di mana? Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah metode. Nah, karena ini adalah ruh dari sebuah penelitian. Kalau ini penelitian, nanti kalau bidang inovasi Pak Yuda ahlinya. Kalau saya di bidang penelitian aja. Biar ada overlap. Nah, jadi metode yang digunakan itu seperti apa? Nah, banyak utamanya di Indonesia ya. Indonesia itu ketika ditanya bagaimana metode penelitianmu, itu beradul jawabannya. Rancangan percobaannya seperti apa? Mereka hanya pada satu sampel saja. Oke, kalau untuk beberapa penelitian terkait studi case atau studi fenomenologi, no problem. Tapi kalau untuk penelitian life science itu kurang tepat. Oke, dan yang keempat catatannya adalah future research. Bagaimana penelitian ini bisa dikembangkan dan dilanjutkan. Nah, ini yang di kita catatan kalau utamanya saya menilai karya dari
seorang pelajar atau pelajar. Seperti itu. Terima kasih Kak Malano. Wih, siap Kak Malano, Kak Ayu. Mungkin Pak Yuka bisa menambahkan. Ya, pada prinsipnya penelitian itu kan ada dua ya, satu investigasi, yang satunya lagi adalah inovasi. Secara umum penilaian itu ada 4 sama. Saya nggak ngopi paste dari Pak Budi, kok beda. Sedikit beda. Jadi gini, pertama itu sama dengan Pak Budi, ide, originalitas, jadi keaslian ide, originalitas ide, kemudian novelty dan sebagainya gitu. Karena ini adalah dasar dari ketika dia membuat sebuah penelitian. Terus yang kedua, scientific quality, jadi kualitas sainsnya. Kualitas sains itu ya tadi seperti yang disampaikan Budi, ada metodologi, kemudian ada analisa, kemudian ada proses ya. Proses ketika dia meneliti mulai dari awal sampai akhir, itu prosesnya apakah nyambung atau enggak. Kadang-kadang anak-anak itu ketika proses di depan sampai ke belakang itu nggak nyambung gitu loh. Jadi tinggal diteliti aja step-stepnya, setiap step itu nyambung nggak gitu loh. Proses ini scientific quality. Terus kemudian salah satu pendukung scientific quality itu adalah jurnal yang dibaca. Kemudian kenapa kok kebanyakan dalam laporan penelitian itu kita mensyaratkan adanya jurnal gitu ya, tidak Wikipedia, tidak blog gitu ya. Kita harapkan mereka menggunakan jurnal, dan jurnal itu mudah didapatkan. Ada satu situs khusus itu malah itu yang bisa mengambil itu situs Rusia, itu malah dia tuh ini sebetulnya ilegal. Dia bisa membuka semua jurnal itu. Itu situs Rusia itu, jadi jurnal itu seperti itu. Nah, itu yang kedua ya, scientific quality, termasuk adanya hak paten, kemudian adanya ethical clearance dan sebagainya, itu scientific quality, berada di scientific quality. Terus yang ketiga itu application, jadi aplikasi. Jadi aplikasinya seperti apa, terutama kalau di dalam penelitian yang sifatnya inovasi, itu pasti yang namanya aplikasi itu wajib gitu ya. Jadi nggak hanya rancangan, hanya mock up kalau dalam aplikasi gitu ya, tapi sudah bentuk-bentuk, walaupun itu sederhana, walaupun itu masih dalam taraf penelitian, artinya dalam taraf skala lab gitu ya, tapi tetap itu sudah bekerja, sudah berjalan, sudah bisa digunakan walaupun dengan sangat terbatas. Itu nggak apa-apa gitu. Tetapi mohon kalau bisa jangan hanya bentuk rancangan gitu. Kalau bentuk rancangan, jurinya susah menilainya nanti. Itu nanti aplikasinya seperti apa, bentukmu seperti apa gitu. Kadang-kadang kita menemui beberapa lomba terakhir ini di ISA itu ada yang mereka hanya menyiapkan rancangan gitu loh. Nah itu kita juga susah menilainya. Bentuknya rancangan. Ya rancangan itu mau seindah seperti bulan purnama nggak ada masalah gitu loh. Walaupun kenyataannya itu adalah mendung kelabu kan gitu ya. Nah, nggak masalah gitu loh. Tapi kan kita nggak bisa menilai. Kamu menilainya kan seindah bulan purnama, seindah bintang di langit gitu loh. Masih bentuk angan-angan gitu loh. Kita bisa aja, wah aku mau inovasi membuat roket yang bisa sampai ke Mars gitu ya. Ya bisa, cuman kan itu nggak aplikatif kalau di saat ini gitu. Nah ini yang paling penting buat adik-adik atau teman-teman semua yang menyukai dengan penelitian. Walaupun sederhana, yang penting itu bisa bekerja, bisa bermanfaat, bisa diaplikasikan di masyarakat. Itu udah penelitian yang sangat luar biasa gitu. Nah, yang terakhir adalah presentation. Jadi presentasi adalah teamwork. Kadang-kadang kita menilai itu kan melihat ya teamworknya, you team I work gitu ya. Jadi saya yang bekerja, kamu hanya sebagai anggota tim saya, kamu ikut aja sama saya gitu ya. Jadi aku ngomong apa dia nggak paham, aku ngomong apa juga dia nggak paham, karena aku work dia tim gitu ya. Jadi harus teamwork bener-bener. Yuk kita sama-sama gitu, sama-sama kerja, sama-sama membuat, sama-sama kita bersusah payah. Nanti kalau presentasi ya bareng-bareng sebisa mungkin gitu loh. Nah itu yang perlu diperhatikan dari teman-teman ketika melakukan kompetisi. Apapun itu namanya, ini tetap kompetisi. Harus dinilai. Ada sesuatu yang harus bisa dinilai gitu loh.
Ya itu mungkin tambahan dari saya dengan yang disampaikan oleh Pak Budi. Oke, baik. Terima kasih Pak Yuda. Benar banget, tadi saya setuju juga dengan terkait future plan ya. Kebetulan juga dulu kita pernah meneliti sesuatu ya, yaitu kita juga mempertimbangkan future plan dari penelitian kita. Karena biasanya kita dari subscriber yang lain, mereka hanya membuat penelitian itu untuk dilakukan, setelahnya itu mereka tidak melakukan penelitiannya supaya bisa dieksekusi menjadi hal yang lebih bermanfaat. Jadi itu bisa mengantisipasi juga ya bagi kita juga untuk plan itu supaya penelitian serta itu benar-benar terwujudkan. Betul banget, malah jadi keingetan dulu ya waktu SMA masih jadi peserta lomba. Terus sekarang jaga SMA ya. Alhamdulillah sudah selesai SMA. Baik. Aku mungkin mau lanjut ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir dari teman-teman yang mungkin mewakili teman-teman ESI Analyst itu adalah harapannya ke para belia seperti apa? Terutama kan lagi masa pandemi ini pasti nggak penelitian ya, semua pun juga bagaimana harapan dari Pak Yuda ataupun Pak Budi research di Indonesia, juga peneliti di Indonesia. Silakan. Ya, silakan Pak Budi. Oh, gantian saya. Baik, kalau Pak Budi kan sukanya dengan yang spesifik gitu ya. Kalau saya sukanya dengan yang umum gitu. Jadi secara umum gini, penelitian di Indonesia itu kendala paling utama itu kan adalah fasilitas di sekolah terutama ya. Saya melihat pihak dari pemerintah sendiri seperti yang disampaikan Pak Budi itu nggak punya grand design untuk penelitian secara umum itu seperti apa. Jadi kalau saya datang ke lab sekolah saya dulu, lab biologi, lab kimia, lab fisika, ya saya temui dengan barang-barang yang 30 tahun yang lalu saya datang ke sekolah itu gitu loh. Saya bersekolah di situ gitu ya. Jadi kalau kimia itu ketemunya HCl, NaOH dan seterusnya gitulah. Yang gitu-gitu aja gitu ya. Nggak ada namanya di lab kimia itu namanya ada spektrofotometer kan gitu ya. Nggak ada. Itu hampir saya yakin di seluruh SMA Indonesia itu hampir nggak ada kecuali di swasta. Kalau swasta kemungkinan ada. Tapi kalau di negeri hampir tidak ada. Pasti tidak ada. Hampir pasti tidak ada. Kemudian kita masuk lab biologi sama. Ya itu spesimennya masih dulu ya kadal, ular, kodok dan seterusnya gitulah. Mungkin juga spesimen yang zaman dulu itu kakek moyangnya dia itu masih di situ gitu ya. Jadi ya seperti itu gitu. Kondisinya seperti itu. Jadi tidak ada goodwill, bukan tidak goodwill sih. Tidak ada grand design yang disiapkan. Ini saya bandingkan. Kita tahu bahwa Cina itu negara maju. Saya pernah datang 2017 ke Cina, ke suatu sekolah SMA di Beijing itu. Saya datang ke sana, kemudian saya lihat ya kita kalau guru kan datang kan sebagai pengamat saja ya, melihat gitu. Kondisinya labnya seperti apa. Dia itu tahun 2017 anak SMA itu dia punya yang namanya lab big data. Bayangkan lab big data itu hanya ada di Telkom. Kalau di Indonesia itu ya di Telkom, di BI dan seterusnya gitulah, yang gede-gede gitu. Itu anak SMA, dia ada lab big data dan labnya itu mengambil data dari NASA untuk diteliti gitu. Dia dapat kiriman data dari NASA. Kalau misalkan ada project Mars gitu kan dia dapat kiriman juga data-data itu untuk diteliti. Kita bayangkan seperti itu. Dia punya 3D printer, dia punya terowongan angin, dia punya macam-macam lah ya. Yang itu masih diangan-angan lah buat kita di SMA. Itu belum pernah aja melihat aja, mungkin belum pernah gitu ya. Nah itu yang jadi problem di Indonesia seperti itu. Mudah-mudahan dengan kita kan punya dana yang cukup ya mestinya ya, itu sedikit demi sedikit lab itu diperbaiki supaya nanti akan jadi memunculkan penelitian gitu loh. Jadi kita nggak usah beli vaksin dari luar, kita nggak usah beli
imunisasi dari luar dan sebagainya, gitu, nggak bisa beli obat dari luar, itu bisa kita penuhin sendiri karena kita punya orangnya yang kita siapkan dari SMA gitu ya, dan punya fasilitasnya gitu loh ketika sudah mulai produksi dan sebagainya gitu. Itu harapannya. Jadi harapan kita pada teman-teman, walaupun kita itu terbatas dengan apa yang kita punya sekarang ini, jangan putus asa dengan apa yang kita punya, ya kita tetap berkembang gitu loh. Dengan ya itu, kalau Indonesia itu kan istilahnya kalau nggak ada rotan akar pun jadi, kalau bisa diakali kenapa enggak kan gitu. Nah caranya gitu loh. Terus pokoknya kalau bisa diakali kenapa nggak diakali, itu aja. Cari akal-akalannya, gimana caranya itu bisa kita permudah, kita sederhanakan. Intinya di situ. Ya semoga aja sih nanti ada betul-betul ada uluran tangan dari pemerintah sehingga perkembangan di penelitian di Indonesia itu akan jauh lebih cepat gitu dibandingkan yang sekarang, kondisi sekarang ini. Salah satu indikatornya adalah jurnal kan gitu ya. Jurnal di Indonesia keluar berapa, nanti di jurnal di penelitian yang ada di sana, di Cina dan sebagainya itu keluar berapa dalam 1 tahun. Itu bisa kita indikasikan bahwa penelitian kita tuh masih sangat-sangat terbatas. Nah, salah satu yang ingin kita mulai juga gitu, karena ini saya dengan teman-teman, dengan anak-anak yang SMA terutama ya, itu kita pengen mulai dengan mereka membuat jurnal sebisa mungkin, sebisa mungkin mereka membuat karya itu jadi sebuah jurnal. Kalau di mahasiswa itu oke, itu nggak ada masalah, udah biasa. Tapi kita akan mulai sekarang ini, dan itu sudah saya mulai dengan salah satu tim, dan akan saya teruskan dengan tim-tim yang lain, bahwa nanti satu persatu mereka harus punya jurnal. Sebelum lulus mereka minimal punya 1 jurnal yang bisa dipublikasikan di publikasi-publikasi yang umum, di publikasi ilmiah yang umum gitu ya. Kita harapannya seperti itu. Jadi dengan demikian ketika mereka masuk ke perguruan tinggi, mereka melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, mereka akan bisa langsung match dengan kondisi alam sekitar perguruan tinggi yang nanti mungkin akan disampaikan oleh Pak Budi lebih detailnya gitu. Gitu mungkin dari harapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pak Budi. Oke, baik. Itu dari Pak juga yang sudah menyambung meneruskan gitu. Memang behavior research ya, itu perlu dikembangkan mulai dari sejak dini. Bahkan untuk anak SD, elementary, kekepoan ibaratnya itu kan akar dari sebuah penelitian. Kepo, rasa penasaran, why, gitu. Nanti bisa dipupuk terus-menerus. Nah, saya menarik itu dari Jepang ya. Jadi oleh-oleh dari teman dari Jepang itu ketika dia menceritakan terkait gimana Jepang itu bisa men-create gitu. Saya salut dengan mohon maaf nih, saya bukan ke Jepang-Jepangan ya. Jadi Doraemon itu create sebagaimana mungkin menjadi maskot ya negara tersebut. Ternyata dibalik nama, kemudian dibalik kekreatifannya itu ternyata memiliki hal yang sangat luar biasa. Kenapa dia ini ya anak gitu. Dengan Doraemon ternyata ada, akhirnya saya ini ngulik-ngulik sendiri gitu. Jadi tadi otak-atik matuk gitu. Kalau bahasanya Jawa itu kan otak-atik matuk, ada rotan akar pun jadi. Ternyata mereka, kita harus punya impian. Nah, impian itulah yang kita pupuk, bukan cuma sekedar impian ya. Tapi minimal kita harus berani bermimpi, atau kita berani punya tujuan yang jelas, yang spesifik. Nah, nanti di situ akan munculkan namanya opportunity, kesempatan-kesempatan. Nah, kemarin saya cerita ke anak-anak Bawean itu, ya pas di pinggir pelabuhan. Kalau saya nggak kenal corona, gitu. Nah, ya saya pantai itu saya lupa, kok bisa saya ceritakan terkait Doraemon, salah satu contoh tokoh idola saya, meskipun Nobita sampai sekarang masih kelas 4 SD yang nggak naik-naik terus. Ya itu penelitiannya kelas 4 terus tuh. Iya, tapi itu menarik ya. Kita punya kesempatan kayak misal seperti ini ya, ISA adalah salah satu sarana wahana kita bisa kenal Pak juga. Saya harus belajar tentang Arduino itu apa, microcontroller itu apa gitu, ketika dan ketiga itu ini ya R
menata kembali ini yang harus kita tanamkan di pandemi saat ini. Spirit itu nggak boleh putus, ya. Tetap dengan ada atau tidak kompetisi, ada pun tidak sarana kita tetap buat tulis. Nah, kebiasaan menulis ini yang mulai hilang di kita. Kita update status dia, tapi kebiasaan untuk menuliskan karya itu yang mulai bergeser. Ya, nah, dari penulisan itu nanti lahirnya publikasi, jurnal dan sebagainya. Gitu. Ya, kemudian kita harusnya berani action. Nah, ini yang paling penting. Hal yang kecil, hal yang diri sendiri mulai dari sekarang. Nah, itu Dora. Masih ada Emon. Emon ini butuh energi. Memang di kondisi serba ini tidak jadi alasan untuk tidak berprestasi. Ya, nah, kan kemarin saya sampaikan bahwa berprestasi di tengah pandemi. Nah, kalau berprestasi di keadaan normal biasa aja. Tapi kalau berprestasi di tengah pandemi itu yang luar biasa. Oke, kemudian Dora M-nya memetakan. Nah, ini kita mulai dari sekarang coba petakan. Dari pemetaan tersebut lahirnya nanti namanya grand design. Sempat kemarin saya diminta untuk anak SMA, Pak. Katanya apa cita-citamu setelah setahun 2 tahun? Saya detailkan lagi sebulan seminggu. Mereka rata-rata nggak tahu. Nah, bahkan di mahasiswa sendiri ketika mahasiswa baru kemarin saya ngisi dalam 4 tahun kamu kuliah di sini. Sampaikan planningmu. Gak punya sama sekali. Hampir 80% mahasiswa itu tidak punya planning. Jadi sekedar kuliah, dapat nilai, lulus, selesai. Nah, itu kan sayang banget. Nah, ini mapping itu memetakan. Kita harus berani memetakan. Kemudian organisasi. Nah, untuk mengorganisir diri kita, kemudian mampu bersinergi. Kita punya kelebihan dan kelemahan. Nah, bagaimana kita memandang kelebihan kita untuk bisa berkolaborasi, bersinergi dengan yang lain agar menghasilkan yang luar biasa. Terakhir ini network. Nah, tadi disampaikan kita ada keterbatasan sarana prasarana. Hampir saya rasa semua ya, sekolah kemudian kampus di Indonesia memiliki keterbatasan itu. Tapi jangan sampai menyurutkan semangat kalian. Ya, kita bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Nah, kemarin jadi sebagai kabar gembira. Boleh Pak, ini bocoran? Nah ya, bocoran. Ya, ngomong hujan. Ada event, nah jadi event YSA disupport sama Puspresnas. Alhamdulillah. Nah, gitu. Semoga Akhirnya bocor. Pintu masuk kalian nilai tawar. Jadi tidak ada lagi kamu dari sini, kamu di sini. Yang dinilai adalah karyanya, bukan dari sekolahnya atau dari namanya. Ya, itu yang bertanya siapa Pak dulu Pak? Dalam Yang mengompori siapa Pak? nomornya tahu sendiri ya. Kompornya ada di sini nih salah satunya nih. Ini yang luar biasa, tetap keep spirit kalian punya ini dan belajar. Ya. Kalau saya belajar ini saya tanamkan ke anak saya. Saya suka film ya. Ada 5 film yang rekomendasi. Ya bagi yang suka film. Nah, Ya, satu gifted. ya film Up. Oh ya, Spirit of Adventure. Nah, Ya. jadi kalau kita punya cita-cita, nggak apa-apa. Kalau anak saya itu ya, kamarnya ayah banyak coretan kayak gini. Ya itulah apa dari saya. Ya. Kalau minimal apa saya sudah mencatatkan itu. Kalau ada yang masuk, ada yang baca, mau melanjutkan silakan. Nah, gitu. Ya. Yang kedua film ini Three Idiot. Ya. Three Idiot itu sangat luar Very biasa. good. Sangat inspiratif. Bahkan saya menonton 5 kali. Kenapa? Yang dihargai itu adalah karyanya, bukan siapa namanya. Itu yang saya ambil makna. Dan yang ketiga film dari Indonesia. Hollywood. Ini adalah Hollywood. Kalimalang. Ya itu apa? Alangkah lucunya negeri ini. Meskipun kalian sudah punya prestasi luar negeri, kalian sudah punya karya yang di mana-mana, punya prestasi di mana-mana, tetap inilah negeri ini. Ya, hujan batu sendiri lebih baik daripada hujan di negeri orang lain. Nah, Enak hujan mas lah.
No, jangan mesti negeri kita, jangan negeri lain. Bantu apa Pak? Bantu pembelian apa Pak? Ya, Pembelian. Oke. Nah, film keempat. Nah, film keempat ini hubungannya dengan ini ya, kreativitas dan juga film yang nggak lama 21 tahun yang lalu. Ya, salah satu film favorit saya. Aktor. Beautiful Mind. Yang dia mendapat penghargaan. Meskipun dalam keterbatasan dia kena skizofrenia, tapi skizofrenia. dia kan dia bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Dan terakhir film ini The Terminal. Oh, Nah, ketika dia terjebak di bandara, itu adalah film-film yang saya tonton bersama keluarga. Ya tentunya ada adik-adik yang tidak perlu saya skip. Tapi itulah yang anak saya akhirnya punya di sana ada spek. Bagi yang suka film, bagi yang nggak suka ya skip aja. Oke, terima kasih. Skip. mungkin referensi film boleh tak tambahin? Silakan. Boleh Pak. Ya, itu ada sebuah film yang cocok sekali untuk anak-anak penelitian, itu namanya October Sky. Itu film lama banget gitu ya. October Sky itu ceritanya tentang beliau sekarang adalah pelatih astronot di NASA. Jadi beliau, nah ini sebetulnya ini gambaran sebuah negara. Ketika sebuah negara itu sangat menghargai penelitian dan sebagainya, otomatis dia akan maju gitu ya. Ini gambaran sebuah negara. Itu Amerika di tahun 54. Mereka di tahun 54 itu kalah dengan Uni Soviet. Uni Soviet sudah meluncurkan satelit namanya Sputnik gitu. Amerika belum apa-apa, dia baru meluncurkan roket, meledak dan seterusnya. Dari situ ada satu lomba karya ilmiah. Ini yang menjadi ide saya waktu pernah saya buat sebuah semacam lomba juga itu waktu dulu. Itu dia ikut lomba. Dia dari suatu desa kecil lah ya, anggap aja desanya di Kudus gitu, desa kecil di Kudus gitu ya, yang transportasinya susah ke sana. Itu dia ikut lomba penelitian, yang Newport adalah gurunya. Kemudian dia menang di tingkat istilahnya tingkat kabupaten itu menang. Ya, dia dikirim ke provinsi, menang lagi dia menang lagi tingkat penelitian di provinsi, dia menang lagi. Kemudian dia dikirim ke nasional. Di nasional itu karena ya namanya anak desa orang tuanya juga hanya buruh pegawai, rata-rata mereka adalah pekerja tambang, bapaknya terutama, ibunya nggak bekerja, bapaknya rata-rata pekerja tambang, sehingga keterbatasan finansial akhirnya dari satu tim 4 orang ini yang dikirim cuma satu gitu ya, tuh. Kemudian dia menang di nasional. Nah, di nasional ini ketika dia menang, hampir semua universitas terbaik di Amerika itu menawarkan yang namanya beasiswa, full scholarship, dan 4-4-nya ini dapat gitu loh. Akhirnya ada yang jadi pengusaha, yang jadi itu salah satunya tokoh utamanya ini akhirnya menjadi ini kisah nyata menjadi pelatih astronot di NASA. Ya kita tahu kalau di Amerika tuh kalau ranking satunya tuh masuknya NASA, Pentagon dan sebagainya gitu ya. Kalau lulusan terbaik di universitas negerinya tuh masuknya ke sana. Nah itu sebuah gambaran tentang penelitian di suatu negara. Dan kita tahu itu Amerika tahun 54 sudah seperti itu. Sedangkan kita sampai sekarang ini anak-anak yang misalkan dapat penghargaan di SMA saja, itu untuk masuk perguruan tingginya malu-malu mau ngasih gitu. Belum ada sampai sekarang ini. Nah itu yang kita harapkan kedepannya mereka mau membuka diri. Kemarin kita sempat sampaikan juga ya Mas Budi ya tentang hal ini ya. Semoga aja lah tahun depan itu ada perubahan. Amin. Semoga lah. Oke, gitu. Itu harapan kita semua sebetulnya. Oke. Itu mungkin tambahan dari saya. Oke. Terima kasih Pak Yuda. Ini benar banget juga kata Pak Yudi, kalau ingin berprestasi walaupun kita dalam situasi pandemi itu tidak hentikan kita ya Pak ya. Jadi mungkin salah satu caranya teman-teman yang mencoba
memiliki peneliti tapi ingin cek nih udah qualified belum sama dua juri internasional seperti ini yang di Bayu dan tentunya tim ahli IESA yang lain, boleh banget teman-teman bisa join di event yang diselenggarakan oleh IESA. Untuk saat ini masih ada beberapa event yang open registration, dan tadi salah satunya adalah event yang disebutkan oleh Pak Budi di mana didukung oleh Foodpress. Oke, teman-teman boleh banget bisa banget dicek di yaitu IESA. Teman-teman boleh banget langsung cek biasa di situ terdapat beberapa event, salah satunya ada World Invention Competition and Exhibition atau Event ini merupakan event kerjasama antara IESA dengan salah satu perguruan tinggi yang ada di Malaysia, yaitu Seksi College Subang. Jadi teman-teman untuk yang mau mendaftar WC atau World Invention Competition and Exhibition, deadline-nya masih sampai 20 Agustus. Jadi ayo boleh banget submit paper. Ini eventnya diselenggarakan secara langsung, jadi untuk protokol kesehatan dan sebagainya, karena kita melalui platform Zoom. Selain itu kita juga punya event lain namanya Global Competition for Life Science atau Glocomus, ada juga International Science and Innovation Fair. Dan nanti untuk isi ini akan diselenggarakan di bulan Oktober. Registration datanya adalah 11 Oktober. Jadi teman-teman jangan lupa untuk daftar ya. Ada juga selain event IESA juga menyediakan wadah untuk teman-teman yang memiliki bisnis proposal atau bisnis plan, boleh banget untuk join event internasional business competition atau IOBC yang akan diselenggarakan pada bulan November tahun 2020. Jadi teman-teman tidak hanya sains juga, juga bidang entrepreneur, terutama pada bisnis dan bisnis competition, itu boleh banget teman-teman untuk submit paper atau penelitian mereka atau teman-teman untuk diujikan oleh juri-juri internasional. Oke, mungkin terima kasih kepada Pak Budi dan Anda atas kehadirannya sebagai narasumber untuk pagi minggu ini. Sama-sama. Semoga kita tetap menginspirasi teman-teman IESA untuk menjadi peneliti yang lebih baik. Dan juga mungkin Pak Budi dan Pak Yuda sedang mempersiapkan ya menjadi juri yang kami. Siap. Lebih dari 377 tim dari 30 negara. Waduh, keren banget. Keren. Siap. Luar biasa. Mantap. Mungkin untuk sesi selanjutnya boleh aku Oke, itu ya teman-teman reminder teman-teman yang tadi tanya kapan event terdekat IESA atau apa aja sih untuk dekat itu ada benar itu ya nanti teman-teman boleh banget ya open ceremony-nya mau ya di live juga. Terus untuk yang tadi event terdekat yang ada WC salah satunya, jadi catat aja tanggalnya dipersiapkan di sana seperti itu. Dan sekali lagi terima kasih juga kepada Pak Ida dan Pak Budi sudah hadir hari ini. Semoga nanti next time kapan kita collab lagi. Siap. Dan untuk teman-teman terima kasih sudah join. Semangat. Tetap semangat. Ya. terima kasih. Dan bagi yang tadi kan juga kalian bisa lihat nonton aja ikut kita karena nanti akan kita post juga. Terima kasih teman-teman. Sama-sama. Dari kita, aku tutup sampai jumpa di live minggu depan. Assalamualaikum, selamat sore. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mari Jin. Mohon izin. Ya, terima kasih banyak. Yuk, sama-sama. Makasih. Assalamualaikum.